Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Hatimah akan menjelaskan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Kalkulus 1 yang menjadi tugas untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Yang pertama yaitu persiapan terbagi dari sistem bilangan, sistem koordinat, grafik fungsi, penyajian bilangan, sistem koordinat, persamaan, dan pertidaksamaan. Alhamdulillah, kami telah memahami bab persiapan kalkulus 1. Banyak sekali hal-hal yang baru saya ketahui pada pembelajaran kalkulus ini. Kita mulai dari materi pertama, sistem bilangan real. Pada materi ini kita menemukan yang namanya jenis-jenis bilangan real, di mana bilangan real ini terbagi atas dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Maka pada bilangan rasional terdapat bilangan pecahan, yaitu bilangan yang bentuknya A per B, di mana A adalah bilangan bulat dan sebagai pembilang, B sebagai penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan terdiri dari dua jenis, yaitu pecahan murni, di mana pembilang lebih kecil nilainya daripada penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Adapun pecahan campuran di mana pembilangan lebih besar daripada penyebut. Jika disederhanakan, maka akan menghasilkan bilangan bulat dan pecahan murni. Misalnya 3/2 sama dengan 1 kali 1/2 sampai seterusnya dan sebagainya. Dan bilangan bulat yaitu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Bilangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Pada bilangan bulat terdapat bilangan caca yang anggota bilangannya yaitu 0 dan bilangan bulat positif asli. Tidak sampai di sini, ternyata pada bilangan asli terdapat dua bilangan yang harus diketahui, yaitu bilangan prima. Bilangan ini adalah bilangan asli yang asli nilainya lebih dari 1, dan jika difaktorkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan yang terakhir bilangan komposisi, yaitu bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima, atau jika difaktorkan hasilnya adalah bilangan lain, contohnya 4, 6, 8, 9, dan 10 sampai seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik penyajian bilangan real. Bilangan ini dapat kita sajikan dengan menggunakan garis bilangan, di mana ini merupakan terbentuknya sistem bilangan karena bilangan real sifatnya tidak dapat disebutkan satu persatu, maka diperlukan sebuah garis bilangan yang nantinya mampu mempermudah dalam menentukan nilai suatu fungsi dan dapat menggambarkan sebuah grafik atau kurva. Dalam penyajian fungsi, bilangan real akan digunakan untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari suatu rumus fungsi tertentu dengan f(x) sama dengan mx ditambah c, di mana f(x) sama dengan y, misalkan f(x)-nya sama dengan x ditambah 2. Jika kita ingin mencari nilai x-nya, maka kita memisalkannya dengan bilangan bulat yang lebih sederhana, mulai dari negatif, 0, dan positif, sehingga memenuhi rumus fungsi yang ada dan mendapatkan pasangan berurutan. Misalnya x yaitu negatif
1,1, 0,2, 1,3, 2,4. Permasalahan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah di mana nilai X yang sebagai daerah asal dan Fx sama dengan Y sebagai daerah hasil, dan juga grafik menggunakan sumbu-sumbu koordinat kartesius menggambarkan setiap titik-titik yang dimana di atas bidang lalu menghubungkannya dengan dari sehingga membentuk sebuah pola yang memotong salah satu sumbu dan memiliki kemiringan atau gradien tertentu. Di dalam memahami bab persiapan dimulai dari sistem bilangan real hingga penyajian fungsi, kita akan menemukan suatu bentuk persamaan dan pertidaksamaan. Mulai dari persamaan adalah suatu bentuk di mana matematika yang ditandai dengan adanya bentuk tanda sama dengan sedangkan pertidaksamaan ditandai dengan adanya bentuk tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama, dan lebih besar sama. Bentuk persamaan ini tidak hanya digunakan dalam fungsi tetapi juga digunakan dalam operasi aljabar seperti linear, eksponen, logaritma, dan lain-lain. Itulah pemaparan saya pada bab persiapan kalkulus. Adapun satu contoh yaitu X ditambah 1 per 2 dikurang X lebih kecil sama dengan X per X ditambah 3 dengan syarat penyebutan tidak sama dengan 0, maka tidak sama dengan 2 dan X sama dengan tidak sama dan X tidak sama dengan 3. X ditambah 1 per 2 dikurang X per X ditambah 3 lebih besar 0. Tanda berubah luas dikurangi dengan dikurang X per X tambah 3. X ditambah 1 X dikali X ditambah 3 dikurang 2 dikurang X dikali X per 2 dikurang X dikali X ditambah 3 lebih besar 0. Tidak menggunakan substitusi langsung, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 dikurang 2X dikurang X pangkat 2 per 2 dikurang X ditambah 3 lebih besar 0 dikalikan pembilangan sehingga membentuk persamaan kuadrat. 2X ditambah 3 per 2 dikurang X ditambah 3. Pembilangan 2X ditambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Yang kedua yaitu limit fungsi. Terbagi atas perbedaan limit dengan fungsi, limit fungsi trigonometri, kekontinuan fungsi. 2. Limit fungsi terbagi atas perbedaan limit dalam fungsi, limit fungsi trigonometri, kekontinuan fungsi. Syukur alhamdulillah saya atas nama Ummul Hatimah telah memahami hubungan fungsi, limit fungsi, dan kekontinuan pada bab 2 kalkulus 1. Baik, pada bab ini kita mulai dari membedakan antara limit dan fungsi. Jadi limit adalah suatu proses berupa pendekatan terhadap suatu nilai, sedangkan fungsi yaitu suatu aturan yang memetakan atau menghubungkan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Jika dilihat dari cara kerjanya, fungsi menggunakan substitusi langsung di mana disubstitusikan adalah nilai X yang merupakan anggota bilangan real dan bisa juga dengan cara pemaktoran. Beda dengan limit, cara kerjanya yaitu menggunakan pemaktoran jika
bentuk akarnya bisa menggunakan perkalian sekawang sehingga ada nilai yang bisa difaktorkan. Selanjutnya, kita beralih ke limit fungsi trigonometri, di mana fungsi tersebut mengandung nilai trigonometri sin, cos, dan tan. Adapun rumus-rumus dasar yang harus diketahui yaitu ketika limit sin x per x sama dengan x per sin x, itu hasilnya selalu sama dengan 1, dan ketika limit tan x per x sama dengan x tan x, hasilnya selalu sama dengan 1 juga. Dari pembahasan di atas muncullah istilah yang disebut kekontinuan fungsi. Kekontinuan berarti sesuatu yang bersambung jika suatu fungsi di mana terdapat nilai tidak tentu pada titik tertentu, maka fungsi tersebut tidak kontinu di titik tertentu. Suatu fungsi dikatakan kontinu ketika nilai f(x)-nya ada, limitnya ada, dan limitnya sama dengan f(x). Ketika kita menyelesaikan limit, maka ada 3 tingkat, yaitu melakukan substitusi langsung. Ketika disubstitusikan langsung namun hasilnya tidak tentu, maka dilakukan pemaktoran atau penyederhanaan fungsi. Teknik pemaktoran bisa dilakukan dengan cara pemaktoran biasa seperti x tambah 1 a di x dikurang 1. Bisa menggunakan pemaktoran menggunakan rumus b tambah b plus dikurang akar b pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Contohnya itu limit x menuju C, tentukan nilai limit x menuju 1 akar x dikurang 1 per x dikurang 1. Syarat penyebut tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 1. Limit x menuju 1 akar x dikurang 1 per x dikurang 1 dikali akar x ditambah 1 per akar x tambah 1. Limit x menuju 1 x dikurang 1 per x dikurang 1 akar x ditambah 1. Limit x menuju 1 per akar x ditambah 1. 1 per akar 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1, maka hasilnya yaitu 1 per 2. Yang ketiga yaitu turunan. Terbagi atas 2 masalah, 1 tema, definisi turunan, aturan turunan, turunan fungsi trigonometri, dan aturan rantai. Pada materi turunan kita akan menemukan 2 masalah, 1 tema, di mana masalah pertamanya yaitu masalah gradien garis singgung. Yang kedua masalah kecepatan sesaat. Kita mulai dari masalah gradien garis singgung yang merupakan masalah geometri jika terdapat sebuah grafik fungsi y sama dengan fx yang kemudian salah satu titiknya diberi garis singgung yang sejajar dengan nilai x sama dengan c, sehingga mempunyai garis singgung di titik misal c, fc membentuk suatu kemiringan atau gradien m. Gradien ini dibentuk dari dibagi dengan yang kemudian kita ambil yang paling kecil hingga delta x ke 0, disitulah munculnya limit. Limit delta x menuju 0 m, nilai m sama dengan delta y per delta x dan y sama dengan fx. Maka bisa kita katakan bahwa m sama dengan delta y per delta x.
dan Y sama dengan Fx. Dan maka bisa dikatakan bahwa M sama dengan limit delta X menuju 0 Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang S0. Seandainya limit delta X menuju 0 ini kita lihat sebagai suatu selang dengan panjang N menuju 0, limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H, dan sudah dibuktikan. Sedangkan jika membahas kecepatan, kita akan menemukan notasi yang umum pada materi fisika yaitu kecepatan yang dinotasikan dengan huruf F atau waktu, dan X untuk jarak, di mana bentuk rumusnya adalah F sama dengan S per T. Dari konsep di atas kita telah menemukan yang namanya turunan. Turunan didefinisikan sebagai fungsi F adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan adalah f aksen C sama dengan limit H menuju 0. F C ditambah H dikurang Fc per H. Asalkan limit ini ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Artinya jika suatu fungsi yang X sama dengan C kemudian ditarik nilainya sepanjang H menuju C ditambah H, maka Y menuju Fc dan Fc ditambah H. Maka pada turunan terdapat aturan-aturan rantai, yaitu aturan fungsi, aturan pangkat, aturan kelipatan konstan, aturan jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan aturan rantai. Selanjutnya, pada materi turunan juga menggunakan fungsi trigonometri, di mana nilai fungsinya menggunakan sin, cos, dan tan. Sudut-sudut istimewa untuk mencari turunan sin X, kita bersandar pada definisi turunan dan menggunakan identitas penjumlahan untuk sin X ditambah H. Adapun contohnya yaitu f aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah Fx ditambah 4. Maka Fx ditambah H sama dengan X ditambah H pangkat 2 ditambah 4X ditambah H ditambah 4. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, X ditambah H pangkat 2 ditambah 4, X ditambah H ditambah 4 dikurang X pangkat 2 ditambah 4, X ditambah 4 per H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, X pangkat 2 ditambah 2XH ditambah H pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4H ditambah 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 4 per H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, 2X ditambah H ditambah H pangkat 2 ditambah 4H per H. F aksen X limit H menuju 0, H 2X ditambah H ditambah 4 per H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, 2X ditambah H tambah 4. Maka kita ganti hanya menjadi 0. Maka F aksen X sama dengan 2X ditambah H. Selanjutnya, aplikasi turunan terbagi nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Titik kritis, kecengkungan, dan kemonotonan, ekstrim, lokal, dan global, menggambar grafik dengan kalkulus.
Alhamdulillah, saya telah memahami materi aplikasi turunan yang akan kita temukan pertama, yaitu nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ini adalah nilai yang terdiri dari ekstrim maksimum, nilai yang paling besar, dan ekstrim minimum, nilai yang paling kecil. Pada fungsi tempat terjadinya nilai ekstrim tersebut adalah titik kritis. Langkah-langkah untuk menentukan titik kritis adalah: pertama, tentukan titik ujung selang interval, yaitu A, B. Dan titik ujungnya memuat nilai ekstrim. Kedua, menentukan titik singular yang ditandai dengan bentuk grafik yang memiliki sudut tajam di dalamnya yang nilai ekstrimnya ditentukan oleh tinggi rendahnya grafik F. Ketiga, titik stasioner. Jika C sebuah titik tempat f aksen x sama dengan 0 ketika grafiknya mendatar dan ditandai adanya garis singgung yang mendatar, biasanya nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik stasioner. Terkait dengan nilai maksimum dan minimum, terdapat istilah nilai lokal dan global. Nilai lokal sendiri terbagi atas nilai maksimum lokal ketika turunan pertama f aksen C mengalami perubahan dari positif menjadi negatif dan puncaknya berada pada nilai tertinggi dan terdapat titik stasioner, maka grafiknya naik. Dan minimum lokal ketika turunan pertama f aksen x mengalami perubahan dari negatif menjadi positif, nilainya berada pada titik paling rendah. Sedangkan nilai global sendiri terdiri atas nilai maksimum global yang perubahannya sama dengan maksimum lokal, namun puncaknya lebih tinggi dan terdapat pada titik singular. Selain itu, ada juga nilai minimum yang sama dengan minimum lokal, namun titiknya lebih rendah daripada minimum lokal. Nah, setelah kita memahami penjelasan di atas, muncullah metode penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Adapun langkah-langkah yang bisa saya sampaikan, pertama itu melakukan analisis prakalkulus berupa pemeriksaan daerah asal dan daerah hasil fungsi, melakukan uji kesimtrisan terhadap sumbu Y terhadap pusat 0,0 dan ketika tidak simetri menjadi titik potong terhadap sumbu X dan Y. Langkah kedua, analisis kalkulus dengan menentukan titik kritis dan kemonotonan menggunakan fungsi turunan pertama, melakukan uji terhadap titik kritis f aksen X sama dengan 0 dengan cara mencari nilai ekstrim lokal dan global. Kemudian menentukan titik belok dan kecekungan menggunakan fungsi turunan kedua dan juga menentukan asimptotnya. Langkah ketiga yaitu menggambar titik-titik yang dihasilkan dari langkah pertama dan kedua. Selanjutnya langkah keempat membuat sketsa grafik dengan menghubungkan titik yang ada. Adapun contoh yaitu f x sama dengan x pangkat 3 dikurang n x pangkat 2 ditambah 1 menggunakan teorema kecekungan. Jika f dan x lebih besar 0 untuk semua x di dalam 1, maka f cekun ke atas pada 1. Jika f lebih kecil 0 untuk semua x di dalam 1, maka f cekung ke bawah pada 1. N sama dengan 2 digit terakhir nim 04. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang fx pangkat 2 ditambah 1. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x. 6x dikurang 2. 6x dikurang 2 lebih besar 0. X lebih besar 2/1. Lebih besar 1/3. Cekun ke atas lawannya. X lebih kecil 1/3. Cekun ke bawah. Maka negatif terdefinisi 1/3 dan 1/3
terdefinisi. Kelima, integral. Pendahuluan luas, jumlah Riemann. Definisi integral tentu luas daerah di bawah kurva. Pada pendahuluan luas, setiap bidang memiliki luas sendiri seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan bahkan untuk segi binomial walaupun kita tidak bisa langsung mendapatkan rumus luasnya. Segi binomial bisa kita hitung luasnya dengan cara membagi bidangnya sehingga membentuk bidang yang kita kenal itu. Artinya bidang yang memiliki sisi lurus luasnya bisa dihitung. Beda lagi dengan mencari luas untuk bidang atau daerah yang melengkung. Seperti kurva. Begitupun dengan lingkaran, walaupun lingkaran tersebut sudah diketahui rumus luasnya yaitu R. Kedua, untuk menghitung suatu luas pada daerah melengkung seperti kurva, kita bisa melakukan perhitungan dengan melakukan pendekatan atau aproksimasi dengan menggunakan bantuan bidang-bidang yang kita kenali seperti menggambar, bahkan hingga n, menggambar 10, 20, 100, bahkan hingga n sebanyak mungkin persegi panjang sehingga mendekati bentuk luas kurva yang menghasilkan poligon luar atau menghasilkan poligon dalam. Untuk memudahkan kita dalam menghitung luas persegi di dalam kurva, kita bisa menggunakan aturan sigma n1 sama dengan 1 fx dikali delta x. Fx sama dengan panjang persegi pada sejajar dengan sumbu y, dan delta x sama dengan alas persegi dengan selisih nilai x sama dengan negatif x yang ditandai dengan adanya jarak subsalang setiap titik partisi. Luas menurut poligon luar sebagai patokannya adalah semua sisi kanan bidang persegi panjang, sehingga kita dapatkan definisi integral. Misalkan sepanjang interval AB terdapat subselang yang terpanjang, maka itu disebut sebagai norma yang dinotasi sebagai f. Kemudian jika lebih f menuju 0, maka berlaku limit di dalamnya, sehingga kita bisa katakan bahwa suatu fungsi terdefinisikan pada interval AB jika limit f menuju 0, sigma ni sama dengan 1 f xi dikali delta xi ada ketika fungsi terintegrasi di interval AB. Lebih lanjut, integral AB fx dx yang disebut sehingga integral tentu, maka diperoleh integral BA fx dx sama dengan 5 limit f menuju 0 sigma ni sama dengan 1 fxi delta xi. Contoh yaitu integral 20 x pangkat 2m dx m. 2 m-nya yaitu 2 digit terakhir nih, yaitu 0,4. Ingat, gunakan definisi integral dengan i sama dengan 2i per n. Definisi integral tentu yaitu integral h fx dx sama dengan limit f menuju 0 sigma ni sama dengan 1 fxi dikali delta si
integral 20 X pangkat 2 ditambah 4 dx fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. A2 sama dengan I, A1 sama dengan 0, A0 sama dengan 4. Integral 20 X2 tambah 4 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 4x. Integral 20 1/3 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 42 ditambah 4 dalam kurung 2 dikurang 1/3 kali 10 pangkat 3 ditambah 4 kali 0. 8/3 ditambah 8 sama dengan 8/3 ditambah 24/3. Maka 30 dibagi 3 maka hasilnya 10. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.